Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Renaldi dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Syariah Islamiyah dengan dosen pengampu Bapak Rendy Ramdhani, SPDI MPD. Pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai muamalah dan permasalahannya yang disusun oleh kelompok saya yang terdiri dari Fadlam Alfi Syahrain, Mega Rizky Anggraini, Muhammad Rafli Sultoni, M. Renaldi, dan Feni Alfriani Bawamenewi. Baik, slide pertama yaitu pengertian muamalah. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan semasa umat manusia. Muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda, atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Nah, di sini ada ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah ini mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti sosial ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fikih sering disebut dalam bahasa Arab dengan istilah iqtisadi, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis muamalah. Jenis-jenis muamalah ini dibagi menjadi beberapa jenis, yang diantaranya yang pertama ada syirok, di mana syirok ini merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contoh syirok ini yaitu jual beli. Nah, dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Beberapa syarat proses jual beli diantaranya berakal sehat, transaksi yang dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan penjual maupun pembeli harus punya akal balik, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis muamalah selanjutnya yaitu ada murabahah, di mana murabahah ini adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak baik dari ketentuan atau harga pokok pembelian. Contoh murabahah ini yaitu ada sewa menyewa. Nah, sewa menyewa ini dalam istilah Islam disebut akad ijaroh, merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seorang atas jasa yang diberikan seperti tenaga, kendaraan, tempat tinggal, dan pikiran. Nah, beberapa syarat barang yang disewakan ialah menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa. Kedua belah pihak harus berakal sehat, dan manfaat barang yang disewakan harus diketahui jelas oleh penyewanya. Lalu jenis-jenis muamalah yang terakhir adalah hutang piutang. Adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak, baik dari ketentuan atau harga pokok pembelian. Lalu ada riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada pinjaman. Tujuan muamalah. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Hubungan berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan, dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan melarang untuk saling mendukung dalam berbuat kejahatan.
Setiap manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Cukup sekian presentasi tentang muamalah dan permasalahannya. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih telah menyimak pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.